closing massal. Sebelum saya menjawab pertanyaan Anda, apa itu closing massal? Sebagai seorang marketing properti, pernahkah Anda mengalami closing propertinya itu 2 bulan sekali, atau mungkin 4 bulan sekali, bahkan mungkin setengah tahun sekali? Jadi closingnya itu setahun cuma 2 kali, atau bahkan mungkin dalam setahun itu tidak pernah closing, sehingga kantong Anda kering, tidak pernah atau kelamaan menerima komisi. Tapi coba bayangkan ketika Anda mengumpulkan dalam satu waktu, dalam satu ruangan, Anda kumpulkan calon buyer Anda edukasi, kemudian Anda beri penawaran, dan 70% di antara mereka memutuskan untuk beli properti Anda. Ketika Anda memberikan kemudahan dan Anda bertanya, siapa yang ingin diberi kemudahan dalam memiliki properti ini, tolong katakan saya. Kemudian mereka datang, Anda arahkan untuk pergi ke meja admin untuk mengisi formulir tertentu, dan akhirnya mereka closing, mereka mau beli properti Anda, dan mereka saling berebut. Dan ketika Anda bayangkan itu, yang terjadi itulah closing massal. Apakah hal itu hanya teori atau pernah dilakukan? Yes, hal itu pernah dilakukan, bahkan sering dilakukan oleh master senior di dalam dunia marketing properti. Seperti yang pernah dilakukan, hal ini pernah dilakukan oleh Mr. Tung Desemaringin, pernah juga dilakukan oleh Bung Chandra, pernah pula dilakukan oleh Mas Riko Dianto dari Hasanalen. Mereka memainkan teknik closing massal. Jadi ada satu konsumen mulai diedukasi dan memutuskan beli, kemudian nyaut konsumen yang lain. Jadi akhirnya saling bersaut-sautan. Unitnya pun mulai sangat-sangat terbatas. Kenapa? Karena yang ini minat, ternyata ada yang minat lagi, dan lain sebagainya, sehingga semangat belinya lebih tinggi ketimbang kita closing satu orang konsumen saja. Lalu bagaimana cara kita membuat closing massal ini? Ada 3 hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama adalah database dari nomor Anda atau nomor yang ada di kantor Anda kumpulkan. Kemudian dari nomor-nomor itu Anda hubungi untuk datang ke suatu acara yang Anda sudah desain. Yang pernah saya lakukan adalah waktu Ramadan dulu adalah buka puasa bersama. Kalau setelah Lebaran, halal bihalal dan macam-macam, sehingga mereka merasa ini hanya acara buka bersama. Tapi kalau mereka tahu itu adalah acara penawaran, mereka kemungkinan besar tidak akan ikut. Makanya dalam acara tersebut Anda harus mengemas di dalam kepentingan sosial, seperti buka bersama, kemudian edukasi tentang tentang investasi properti, kemudian halal bihalal dan lain sebagainya. Event-event seperti ini Anda bisa buka ide-idenya di Google. Anda cari tahu kira-kira saya undang untuk acara apa sebaiknya, apakah acara kemerdekaan, rasa nasionalisme mereka kita kobarkan, dan ujung-ujungnya kita kasih penawaran dalam hari kemerdekaan tersebut. Kemudian dari database tadi Anda bisa mengundang melalui surat, juga bisa. Anda juga melalui WhatsApp, Anda WA, Assalamualaikum, benerin dengan Pak Budi, contohnya seperti itu. Pak Budi, Anda mendapatkan kesempatan untuk hadir di acara bla bla bla, Anda sebutkan. Intinya Pak Budi harus datang. Nah, seperti itu. Contoh-contohnya Anda bisa niru di Google saja. Kemudian Anda juga bisa melalui telemarketing. Nah, yang dalam channel ini pernah kita bahas telemarketing. Anda menelpon, Assalamualaikum, selamat siang, ini benar dengan Pak Budi.
Iya iya, terus ini dari jadi Pak Budi, kami dari mulai jelaskan, nama saya Anton atau siapa gitu ya, nama Anda terserah siapa. Kemudian Anda jelaskan, jadi kantor kami akan mengadakan acara halal bihalal pada tanggal sekian-sekian. Kemudian di acara tersebut para tamu undangan akan mendapatkan ini dan itu. Anda mulai menyebutkan keuntungannya untuk datang ke situ apa, kemudian hadiahnya apa, Anda sebutkan. Kemudian kalau telemarketing, saran saya kalau seperti yang kita pelajari di video-video sebelumnya, setelah Anda mendapatkan nomor Pak Budi, Anda minta satu nomor lagi, nomor istrinya atau nomor saudaranya. Tujuannya, kalau ditanya kenapa minta nomor lagi, Anda bisa bilang bahwa itu untuk kepentingan kalau HP-nya Pak Budi mendadak mati atau hilang atau tidak bisa dihubungi, kami tetap bisa berkomunikasi dengan Anda Pak Budi. Tujuannya sebetulnya adalah kita meluaskan target lagi. Jadi nomor yang diberikan tadi kita bisa target di lain waktu, di acara yang berbeda. Jadi seperti itu. Jadi marketingnya selalu mekar seperti itu. Oke, yang pertama adalah mengundang database. Bisa melalui surat, bisa melalui chat WhatsApp, bisa juga melalui telepon langsung seperti telemarketing tadi. Kemudian yang kedua adalah dalam acara tersebut Anda desain semenarik mungkin, sebagus mungkin. Kalau perlu Anda sewa rumah makan, Anda bisa sewa hotel, lobbynya hotel maksud saya, agar ketika konsumen datang, wah ini cocok sekali. Konsumen ketika datang langsung wah, langsung bahagia. Konsumen ketika datang langsung puas dengan undangan Anda. Anda harus mendesain sedemikian rupa. Apabila Anda tidak punya ide, Anda bisa datang ke properti-properti besar seperti ke Citraland, biasanya mengadakan seperti itu. Anda ikuti saja. Bisa jadi Anda pura-pura beli, ya terserah. Mungkin Anda punya ide seperti itu. Intinya Anda datang, kemudian Anda perhatikan apa yang mereka lakukan dalam event tersebut. Anda tinggal tiru saja. Kemudian itu yang kedua. Yang ketiga adalah Anda menyiapkan atau action di dalam memberikan penawaran. Yang pertama, jangan sekali-kali memberikan penawaran secara langsung. Pastikan acaranya ada dua. Yang pertama adalah diberi edukasi dulu. Ketika mereka sudah diberi edukasi, kemudian barulah yang kedua mereka dikasih penawaran. Semua keberatan mereka pastikan Anda jawab keberatan mereka. Keberatan mereka bisa Anda beri kemudahan. Materi-materi mengenai edukasi di dalam acara ini, di antaranya Anda bisa juga pakai, yaitu rencana. Jadi dalam hidup, terutama dalam keluarga, haruslah memiliki rencana, harusnya memiliki target. Orang yang tidak punya rencana adalah orang yang merencanakan kegagalan. Anda bisa mulai menggiring seperti itu, sehingga audien Anda atau database Anda yang telah hadir mulai sadar, iya perlu ya, termasuk pentingnya memiliki rencana, yaitu memiliki rumah. Mulai seperti yang Anda tahu atau yang Anda pegang, brosur yang Anda pegang bukan lagi merupakan mimpi. Anda bisa berkata seperti itu. Anda mewujudkan rumah. Karena pada kesempatan ini kami akan membantu Anda. Berapapun penghasilan Anda, kami akan bantu untuk mewujudkan memiliki rumah. Ada satu pertanyaan, siapa yang ingin dibantu dengan segala
dengan segala model BI checkingnya, kan BI checking macam-macam, atau dengan segala model penghasilannya atau profesinya untuk segera memiliki rumah, tolong angkat tangan, katakan saya. Apabila tidak ada yang angkat tangan, Anda bisa mencoba lagi. Siapa yang mau dibantu, tidak perlu mikir biaya, saya hanya bertanya, Anda bisa mengatakan demikian. Siapa yang mau dibantu untuk memiliki rumah dengan cara mudah, aman, dan juga sesuai dengan berapapun pendapatan Anda, tolong angkat tangan, katakan saya. Ketika Anda katakan hal itu, mulai ngacung satu, saya. Siapa yang masih bingung, Anda bisa agak-agak bercanda, tolong angkat tangan, katakan saya. Tepuk tangan untuk kita semua. Siapa yang tadi angkat tangan, sekarang bisa datang ke teller kita, ke administrasi kita untuk diberi. Anda mulai mengarahkan mereka untuk mengisi sebuah formulir yang telah Anda siapkan. Ketika ada siapa yang masih pengen bertanya, yang berat, ada ganjalan, mungkin ada yang bertanya, Pak, itu legalnya gimana? Anda bisa, dalam acara tersebut Anda bisa datangkan notarisnya. Notaris Anda bisa datangkan. Kemudian, Pak Notaris, silakan menyampaikan, barangkali ada yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya notaris yang membawa legal ini, dan saat ini legal atau SHM induknya telah kita proses dalam hal ini dan itu. Notarisnya bilang seperti itu, sehingga keberatan konsumen tadi seperti yang saya jelaskan, Anda langsung beri kemudahan, sehingga tidak ada keberatan konsumen pun yang dibawa pulang, kecuali sudah Anda beri kemudahan, sehingga seolah-olah tidak ada satu keberatan pun, bahkan tidak ada kalau ada konsumen yang masih menolak untuk kemudahan yang Anda berikan memiliki rumah, seolah-olah konsumen itu rugi sekali ya. Anda desain seperti itu, penawaran Anda buat seperti itu, sehingga konsumen merasa ini kesempatan. Anda juga bisa mengatakan dalam closing statement Anda bahwa Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita tahu bahwa kesempatan tidak datang untuk kedua kalinya, maka gunakan kesempatan ini dengan bijaksana. Seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa harga normalnya adalah sekian ratus juta rupiah, akan tetapi apabila Anda memutuskan hari ini, meskipun bayarnya bulan depan, Anda memiliki keuntungan sekian, atau Anda sebutkan 50 juta rupiah. Saya tutup acaranya, semoga bermanfaat dan Anda bisa mengatakan seperti itu, sehingga konsumen sangat yakin untuk memilih unit yang Anda tawarkan. Itulah hal-hal yang bisa Anda coba dengan teknik closing massal yang merupakan pengalaman kita. Jadi saya secara pribadi dengan tim tidak ngomong ngasal. Jadi dulu kita membuat closing massal ini setiap minggu, setiap pekan, di Lamongan dan juga di Tuban. Jadi minggu ini di Tuban, hari Sabtu di Lamongan, hari Minggunya di Tuban, hari Sabtunya diulang-ulang, hari Sabtunya di Tuban, hari Minggunya di Lamongan. Seperti itu terus menerus, akhirnya selalu ada dari kalangan guru-guru, dari kalangan database yang kita undang. Alhamdulillah selalu saja ada yang closing. Sekali lagi, silakan di subscribe video ini agar channel ini, agar Anda mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.